Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kiranya kita datang membawa sukacita, amin. Ada sukacita, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sudah sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Apabila kita ada bersama-sama di tempat ini, kita percaya atas kasih kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyatukan hati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hingga bersatu pagi hari ini Bapa, kami datang bersatu hati. Kami percaya semua berkat kemurahan-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkuasa Bapa. Roh Kudus-Mu yang turun dalam setiap kami agar kami dapat menaikkan pujian dengan penuh sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa. Mari kita datang membawa penyembahan kita Bapak Ibu semuanya. Kita punya Allah yang begitu luar biasa, Allah yang sudah sungguh baik dalam setiap kehidupan kita, yang layak kita sembah, yang layak kita puji namanya. Sungguh kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang membawa dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang menyembah Dia, mari selalu puji namanya. Sebab Dia yang layak terima pujian sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur apabila kami ada Tuhan, buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari datang menyembah Dia, mari selalu puji namanya, sebab Dia yang layak terima segala. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat segala kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kami punya Engkau. Sungguh Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan semuanya kecuali nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Katakan imanku berkata, Engkau Tuhan yang pegang kuasa, yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
Imanku berkata, sungguh Kau Tuhan yang pegang kuasa, yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat semuanya, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah kelam, ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Kami kan percaya Tuhan, sungguh Kau yang memegang kuasa dalam setiap kehidupan kami. Bahwa sekalipun dalam lembah gelap, Kau di samping setiap kami Tuhan. Kau di sampingku, walaupun masalah kami ada, Kau bersama kami. Yes, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Apapun yang kita doakan hari ini Bapak Ibu, kita percaya Tuhan yang berkuasa. Taruh imanmu sepakat dalam Tuhan. Apapun kondisinya, suka maupun duka, Tuhan selalu bersama dengan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan turut campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau melekat ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau selalu terhubung di dalam hadirat Tuhan. Semuanya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sungguh kasih-Mu melahirkan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan setiap kami Tuhan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lagi mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hati. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Kau mau terhubung Tuhan. Biarlah hati
Engkau melekat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Hingga pada saat pagi hari ini kami dapat bersatu hati Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan juga ibadah ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau yang bertata Tuhan. Roh Kudus-Mu yang turun dalam setiap kami, agar kami dapat menaikkan pujian dan sembah dengan sungguh-sungguh Bapa. Kami percaya Engkau sudah sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya juga kami memberikan yang terbaik lewat pujian dan juga sembah kami Bapa. Kami berdoa untuk rekan teman kami yang mungkin dalam perjalanan, hantarkan mereka untuk tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan. Siap kami yang datang, kami adalah umat pilihan-Mu Bapa. Kami yang lebih daripada pemenang Tuhan. Jadikan kami Bapa di luar sana untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, ke dalam nama kuasa Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin, haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Seberapa banyak kita yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Sungguh betapa dahsyatnya, betapa indahnya kasih kemurahan dalam setiap kehidupan kita. Kita menaikkan pujian ini, oh betapa indahnya. Sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Semua. Oh betapa indahnya, asik, dan betapa apa? Dan betapa eloknya. Amin. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, oh betapa indahnya. Bersukacita lagi di hadapan Tuhan. Indahnya dan betapa apa Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita mau seiman di hadapan Tuhan. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Haleluya. Pujian ini tidak asik kalau kita tidak sambil joget ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau bergoyang bersama, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan sambil kita memuji Allah kita yang hebat sambil bergoyang. Baurapan tiga, bisa tirukan saya semuanya? Haleluya, turun. Yang kejanggu dan jubahnya turun. Sekali lagi sepakat bergoyang. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Saling tunjuk yuk. Kesana mari kita, sebab kita mari saling memberkati agar berkat berkati Tuhan.
saja ya. Bahulah bangkit kanan kiri yang bertangguh dan jubahnya turun, haleluya, seperti embun yang baik, firman biarlah selalu mengalir ke bukit Sion. Oh, terima kasih, kesanannya diberi berkat-berkat-Mu. Haleluya. Kehidupan untuk selamanya. Kasih jempolnya lagi Bapak Ibu. Oh, betapa indahnya. Sekali kasih jempolnya. Oh, betapa indahnya. Tengok kanan kiri. Oh, betapa apa? Oh, betapa indahnya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih bersukacita Bapak Ibu. Haleluya. Kiranya kita datang membawa sukacita dari surga. Amin. Kita percaya seberat apapun masalahmu, rintanganmu, cobaan hidupmu, kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya akan beres kabeh Bapak Ibu. Amin. Ada amin? Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini beres kabeh. Tidak lupa kita kasih goyang tipis-tipis Bapak Ibu. Kita selalu menaikkan pujian syukur kita dengan sukacita. Katakan hidupmu, urip ini pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti, ojo wedi lan ojo kuat. Bareng sinten? Iya, urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti, ojo wedi. Bareng sinten? Haleluya. Sempenting ana Gusti Yesus. Oh Gusti Yesus masih yo uripku akeh masalahe. Ono Yesus ana mujizate. Sempenting ana Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih yo uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami bersama Engkau beres kabeh. Kita mau lebih bersukacita Bapak Ibu ya. Sama-sama katakan, urip iki sekali lagi. Sepakat ya, bersama Tuhan pasti kita akan beres kabeh. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Lewat korban syukur kita, saya minta buat Ibu Pardi bisa berdoa untuk korban syukur. Kami datang kepada Bapa dengan membawa
hati kami ya Tuhan. Hati kami yang remuk, yang hancur Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menjamah anak-anak-Mu semua ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kasih rahmat-Mu kami sampai di tempat ini ya Tuhan. Memuji, mempermuliakan nama-Mu Bapa, meninggikan Engkau ya Tuhan. Ini ya Tuhan yang menjadi kebanggaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami mempersembahkan ya Tuhan sebagian berkat yang telah kami nikmati, telah kami terima setiap hari Tuhan. Kuserahkan ya Tuhan persembahan ini kepadamu Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Jamah hati kami terus menerus ya Tuhan, biar kami selalu mempersembahkan kepadamu dengan tulus ikhlas Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuserahkan, kupasrahkan ya Tuhan semua persembahan ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, haleluya. Korban syukur jalankan, kita naikkan pujian. Kasih Allah sungguh tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Sungguh kasih-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan hingga tak berkesudahan melebihi semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semua dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh kasih Allah, kasih Allah selalu baru. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun. Saya minta Bapak Ibu bisa bangkit berdiri semuanya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, selamanya. Kita mau berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu semuanya. Oh terima kasih Tuhan, sungguh selamanya kasih-Mu tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu melawat dalam setiap kehidupan kami. Sungguh dengan apakah kami akan membalas segala perbaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu melekatkan diri pada-Mu Bapa, membalas semua kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Berilah kami iman untuk yang selalu melekat ke dalam hadirat-Mu, bahkan mengikut-Mu Tuhan, sampai akhir kehidupan kami. Tiba saatnya nantinya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, pikiran telinga kita, untuk duduk tenang di hadapan-Nya, menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kita, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, agar biarlah iman kita selalu bertumbuh di hadirat Tuhan. Kita katakan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu ku bawa. Penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut Kau Tuhan. Biarlah iman kami selalu melekat, mengatakan kami mau mengikut-Mu Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu ku bawa.
untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi ya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Jadikan hati kami ya Tuhan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita akan siapkan untuk kebenaran firman Tuhan. Kita membuka dalam kitab Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-24 kita akan membaca secara bergantian, Saudara. Roma pasal 2 ayat 17 sampai dengan 24. Judul perikopnya hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Saudara, sebenarnya ada satu khotbah, satu seri di pasal 2 ayat 1 sampai dengan 16, tapi saya lewat. Ya, kita langsung ke ayat yang ke-17 sampai dengan 24 karena ini berkaitan dengan amanat agung. Bagaimana Tuhan memerintahkan kepada kita untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku, Saudara. Roma pasal 2 ayat 17 sampai 24, sudah ketemu? Amin. Kita akan baca bergantian ayat 17, Bapak Ibu ayat 18, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? 24 bersama-sama 23, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Amin. Yang berbahagia yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Nah saudara, seringkali kita mendengar di negeri kita orang-orang yang menjadi penegak hukum, harusnya dia menegakkan hukum, jadi contoh, jadi teladan, tetapi kemudian kita lihat ada kasus-kasus besar di mana orang yang harusnya menegak keadilan, menegakkan hukum justru menjadi pelaku ketidakadilan. Menjadi pelaku pelanggar hukum, saudara. Saya masih ingat kisahnya ayah petinggi Polri itu siapa tuh, mantan perwira tinggi Verdi Sambo. Ya, saudara ya. Jadi saudara, seorang mantan perwira tinggi Polri terlibat pembunuhan kepada ajudannya, siapa, Nofri Yansah ya. Dia yang mendalangi aktor pembunuhan. Harusnya dia menjadi penegak hukum, pelindung orang-orang yang ada di bawahnya, tetapi justru menjadi aktor, saudara. Menjadi pelaku dari ketidakadilan. Nah saudara, kita juga sering mendengar beberapa hakim, beberapa jaksa, ya petinggi-petinggi negara tertangkap tangan oleh KPK. Karena apa? Menerima suap, ya, atas setiap pengurusan perkara, ya, yang benar jadi salah, gitu saudara. Ada saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di kitab Roma Paulus sedang menegur orang-orang Roma, jemaat di Roma. Karena orang Roma ini adalah orang-orang yang dia punya orang-orang Yahudi yang di situ, yang dia punya hukum Taurat, saudara. Nah kalau di pasal 1 kemarin, Roma pasal 1 ayat ya yang 1 sampai selesai itu
itu kita sudah belajar, itu justru Paulus bicara tentang dosa-dosa yang memang kelihatan jelas terlihat, saudara. Kemarin kita sudah belajar di situ ada penyembahan berhala, ada hawa nafsu, ada penyimpangan seksual, ya kan? Ada kebobrokan moral terlihat, saudara. Nah, ketika surat ini dibacakan kepada orang-orang Roma, maka kemungkinan orang-orang yang religius, orang-orang yang dia merasa punya hukum Taurat, dia akan setuju. No. Ya, karena dia tidak melakukan. Ya, aku bukan pelaku orang-orang seperti itu, dan dia setuju ketika dibacakan ini kepada orang-orang yang dia melakukan penyimpangan. Akan ngangguk-angguk itu ya. Wah, itu buat kamu. Ya. Tetapi saudara, kemudian di pasal 2 Paulus berubah arah. Ya, ini bicara kepada orang-orang yang merasa religius, yang merasa punya hukum. Orang-orang yang merasa dirinya beribadah, orang-orang yang merasa dia mengenal hukum Tuhan, orang-orang yang merasa dirinya itu ada di pihak yang benar. Ini di pasal 2, saudara. Nah, Paulus kemudian menegur orang-orang Yahudi yang sangat bangga dengan hukum Taurat. Ya, mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang istimewa yang menjadi pilihan Allah menerima hukum Taurat dari Tuhan secara khusus. Mereka merasa lebih rohani daripada orang-orang yang melakukan kejahatan di pasal 1. Lebih benar, ya, lebih dekat kepada Tuhan dibanding dengan yang lain. Namun saudara, kemudian Paulus mendapati bahwa orang-orang ini berbeda. Akhirnya dikecam, saudara. Mengapa? Karena mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukannya. Mereka memiliki hukum yang benar tetapi tidak menghidupi hukum. Mereka hanya bisa menuntut orang itu berlaku benar, tetapi mereka sendiri tidak bisa hidup benar sesuai dengan hukum Taurat. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita ngerti standarnya. Ya, saya dalam itu ngerti standarnya. Standarnya suami istri itu harus setia. Betul? Nggak usah diajar pun orang-orang di luar sana juga tahu standarnya harus setia, harus jujur, harus apa lagi? Ya, tidak kenal menyerah kan ya. Tidak gampang putus asa. Kita tahu standar ini, tetapi kemudian orang-orang yang punya standar seperti ini justru kadang-kadang yang melanggar aturan. Ngerti sih, dalam rumah tangga itu harus setia, tetapi kenapa suami istri kadang-kadang tidak setia? Tahu harus setia, tetapi tidak setia, dilanggar sendiri komitmen ini, saudara. Nah, ini yang terjadi. Orang-orang Yahudi di Roma, dia menuntut orang lain hidup benar, tetapi mereka sendiri tidak hidup benar. Akibatnya apa tadi? Nama Allah dihujat, nama Allah tidak dipermuliakan. Paulus itu seakan-akan berkata begini, kamu kan merasa dirimu lebih baik, tapi tahu enggak, ternyata kamu itu sama saja. Paulus itu seolah-olah ngomong gitu, saudara. Kamu tuh merasa dirimu lebih baik, kamu punya hukum, kamu mengajar orang untuk berbuat baik, tapi tahu enggak, kamu itu sama aja berdosanya. Nah, saudara, firman ini juga menegur kita hari ini. Jangan sampai saudara kita mengaku Kristen, mengaku anak Tuhan, rajin ibadah, rajin memberitahu firman, tetapi jangan sampai justru kehidupan kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nyakah khotbah hari ini mempermuliakan atau mempermalukan? Hidup kita itu mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan? Dan ini menjadi renungan buat kita. Kita dituntut untuk menjadi pelaku firman, saudara. Ayat yang ke-21, jadi bagaimana engkau mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Jadi saudara, Paulus menegur orang-orang Yahudi karena mereka merasa dirinya paling tahu tentang hukum Taurat.
tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Bisa ngajar, tahu hukum, tetapi tidak melakukan. Mereka mengajar orang lain, mereka menasihati orang lain, mereka merasa dirinya lebih rohani, merasa dirinya itu lebih dari bangsa lain, lebih benar dari yang lain. Ternyata mereka gagal mengajar dirinya sendiri, saudara. Maka Paulus berkata, engkau mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Nah saudara, teguran ini sangat relevan buat kita sebagai orang percaya. Artinya apa? Kita tahu firman, bahwa pengetahuan tentang firman itu tidak otomatis kita menjadi pelaku firmannya. Kita ngerti firman Tuhan itu tidak otomatis itu bisa mengubah hidup kita kalau hanya sekedar tahu. Nah banyak orang Kristen memiliki pengetahuan Alkitab yang baik, dan saya menjumpai pengetahuan Alkitabnya baik, ayatnya tahu doktrinnya, tahu di mana keberadaan ayatnya, mana yang benar, mana yang salah, bahkan saudara bisa mengajar, bisa melayani. Namun saudara, pengetahuan belum tentu menghasilkan satu ketaatan. Seorang bisa ibadah tetapi masih hidup dalam kebencian. Seseorang bisa ibadah tetapi hidupnya enggak jujur. Seseorang bisa pandai bicara tentang kasih tetapi ternyata di rumah kasar. Dan itu kita dapati. Seorang bisa memuji Tuhan di gereja tetapi ketika sudah disampai di luar gereja hidupnya sembarangan. Saudaraku, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita tahu tentang firman, tetapi Tuhan lihat bagaimana hidup kita. Apakah kita menghidupi firman atau tidak. Amin. Jadi firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk didengar, saudara, tetapi firman Tuhan untuk dilakukan. Katakan amin. Firman untuk dilakukan, saudara. Jadilah pelaku firman. Kalau enggak ya akhirnya muncul orang-orang yang munafik secara rohani. Nah masalah yang terbesar yang dialami orang-orang Yahudi di Roma bukan tidak tahu firman, saudara, tetapi mereka jadi orang yang munafik. Mereka menuntut orang lain hidup benar, tetapi mereka sendiri tidak hidup benar. Mereka tidak melakukannya. Ini yang paling merusak kesaksian iman kita, saudara. Saudara, orang dunia tidak membaca Alkitab, tetapi dia bisa baca Alkitab melalui hidup kita, melalui hidup saya dan saudara. Maka saudara akan sangat tragis kalau orang percaya masih suka bohong, orang percaya masih suka gampang marah-marah, orang percaya masih hidupnya tidak benar, nggak punya kasih, ya, perkataannya tidak terjaga. Akibatnya Pak, orang lain jadi kecewa. Akhirnya yang terjadi, oh orang Kristen kok begini, anak Tuhan kok begitu, kan itu ya. Ini yang dimaksud Paulus. Makanya nama Allah dihujat karena kamu, karena hidupmu. Saudara, kalau kita berperilaku seperti itu, orang akan sulit untuk melihat Kristus dalam hidup kita. Makanya Tuhan rindu kita punya integritas. Amin. Jangan hanya terlihat kita suka ibadah, kelihatan religius, aktif pelayanan, pinter bicara firman. Ya, saudara, terlihat mungkin saleh, tapi itu semua tidak menentukan. Tuhan lihat integritas hati kita. Artinya apa? Hidup kita harus sama ketika di depan umum maupun secara pribadi, saudara. Apa yang diajarkan harus sama dengan apa yang dilakukan. Tidak hanya kita terlihat rohani di gereja sementara di luar hidupnya sembarangan. Kalau kita rohani di gereja, maka di rumah juga harus rohani, di tempat kerja juga harus rohani, dimanapun kita berada jadi orang-orang yang rohani. Amin. Jadi saudara, kekristenan sejati itu bukan hanya sekedar pertunjukan. Banyak orang, saudara, kita bisa melihat pertunjukan rohani.
yang bisa di-share di media di media sosial tanpa orang lain tahu sebenarnya seperti apa, saudara. Tapi bukan yang seperti Tuhan pengen lihat perubahan dalam hidup kita. Dan itu yang dilihat orang lain juga, saudara. Makanya firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup. Menjadi pelaku firman artinya menjadi gaya hidup. Firman itu terlihat ketika kita berbicara, terlihat ketika kita melakukan pekerjaan, terlihat ketika kita memperlakukan orang lain, keluarga kita, pasangan hidup kita, terlihat ketika kita mendidik anak. Firman itu juga terlihat bagaimana kita memprioritaskan waktu kita, bagaimana kita menggunakan uang kita, bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Firman Tuhan itu harus terlihat di situ, saudara. Jadi artinya iman yang sejati itu pasti terlihat dari perubahan hidup. Saudara, ini bukan berarti kita sudah sempurna ya. Tetapi kan paling tidak kita punya niat, kita punya satu kerinduan untuk terus taat, amin, untuk terus menjadi pelaku firman. Supaya apa? Kita diubahkan sehingga kehidupan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Maka saudara, apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar? Atau kita masih sering keluar dari firman Tuhan? Apakah kita hanya pintar bicara tentang firman? Apakah keluarga kita sudah melihat Kristus dalam hidup kita, saudara? Anak, istri, pasangan kita. Apakah kita sudah menjadi berkat atau justru kita jadi batu sandungan? Itu menjadi perenungan, saudara. Jangan sampai, saudara, kita mengenal Tuhan bertahun-tahun tetapi hidupnya tidak berubah. Maka biar firman Tuhan itu jangan hanya masuk ke dalam pikiran kita, tetapi biar firman itu masuk ke pikiran, turun ke hati, dan itu berbuah nyata dalam perilaku kita sehari-hari. Amin. Dalam hidup kita terlihat, saudara. Jadi pelaku firman. Saudara, kalau kita membaca di ayat berikutnya, ayat 25 sampai dengan 29, itu nanti bicara tentang sunat, saudara. Ayat 25, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Saudara, orang-orang Yahudi pada zaman dahulu sangat membanggakan yang namanya sunat. Sunat ini menjadi satu tanda lahiriah bahwa mereka adalah umat pilihan. Sunat ini menjadi tanda lahiriah dan akhirnya mereka merasa kalau punya tanda ini mereka aman jadi umat kepunyaan Allah, gitu, saudara. Namun saudara, kemudian Paulus menjelaskan sunat itu tidak ada artinya, tanda lahiriahmu itu tidak ada artinya bila hidup seseorang itu tidak taat kepada firman. Jadi intinya, saudara, Tuhan itu tidak hanya melihat tanda lahiriah dalam hidup kita, tanda luar tidak dilihat, tetapi yang dilihat Tuhan itu kondisi dalam kita, kondisi hati kita, saudara. Nah, saudara, seringkali kan manusia itu cenderung puas dengan tanda lahiriah, dengan simbol-simbol keagamaan, ya kan? Kalau sudah pakai jubah panjang, ya, itu bangga. Kalau sudah pakai jenggotnya sudah segini, bangga, saudara ya. Kalau dahinya sudah bangga. Dengan simbol-simbol keagamaan bangga. Banyak orang merasa dirinya itu sudah dekat dengan Tuhan karena memiliki atribut keagamaan. Ya, kalau di dalam kita mungkin merasa bangga kalau sudah dibaptis, merasa bangga kalau kita sudah setia ibadah mungkin ya, kalau sudah pelayanan, kalau kita pakai kalung salib, gitu. Kalau kita lahir di keluarga Kristen, saudara, semua baik, ya, semua baik. Bukan berarti tidak boleh ya. Semua baik, penting lah ya.
Tetapi itu tidak otomatis membuat seseorang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tanda lahiriah, atribut-atribut agamawi itu tidak otomatis membuat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, seorang bisa terlihat rohani tetapi hatinya ternyata jauh dari Tuhan. Saudara tahu ketika ada perumpamaan anak yang hilang, sing hilang siapa itu? Yang bungsu atau yang sulung? Oh, dua-duanya. Dua-duanya, saudara. Anak yang bungsu dia minta warisan, saudara. Ya, bapaknya masih ada, dia minta warisan, dia minta semua warisannya, kemudian dia pergi, dia foya-foya, dia nikmati hidup dengan seenaknya. Ya. Terlihat, saudara, dia terhilang, jauh dari bapaknya, kelihatan, saudara, ya. Dan ketika dia mulai menyesal, bertobat, dia pulang ke rumah bapaknya. Bukan untuk jadi anak, tapi dia sebenarnya pulang itu untuk jadi pegawai, saudara. Tapi kemudian bapaknya lihat itu pertobatan, dia rangkul, dia cium, dia kenakan jubah baru, kenakan cincin, pestakan, saudara. Dan tahukah anak satunya? Anak satunya yang bersama dengan bapaknya, yang dia dekat dengan bapaknya setiap hari, mulai bersungut-sungut, saudara. Inti anakmu itu sudah lakuannya bobrok begitu pulang dipestakan. Sementara aku yang setiap hari bersama-sama dengan bapak setiap hari, aku itu taat loh. Bapak nyuruh apa itu mau loh, tapi tidak pernah dipestakan. Saudara tahu, dia bersama-sama dengan bapaknya tetapi hatinya tidak dekat dengan bapaknya. Kalau dalam kondisi kita dia mungkin gini, setiap hari ibadah, setiap hari melakukan hukum, dia ngerti hukum tetapi hidupnya tidak dekat sama Tuhan. Dan dua-duanya ini terhilang, saudara. Itu terjadi, saudara. Makanya Tuhan Yesus memberi perumpamaan itu. Pada zaman Yesus orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu begitu religius, saudara. Kita mungkin kalah ya dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini. Dia rajin doa, dia hafal Taurat, dia disiplin ibadah. Ya. Dia tidak cuci tangan kalau belum makan kalau belum cuci tangan. Dia adat istiadat itu pokoknya dijaga betul. Tapi ternyata hatinya penuh kesombongan, saudara. Hatinya penuh kemunafikan. Makanya Tuhan tidak berkesan, saudara, dengan penampilan rohani. Dan tahukah saudara, seringkali yang ditegur justru mereka. Makanya di dalam Roma pasal 2 ini Paulus juga bicara yang sama. Kamu tuh tahu hukum, kamu mengajar hukum Taurat, tapi hidupmu tidak melakukan Taurat. Dan kamu sama berdosanya. Jadi saudara, Tuhan itu lihat hati, bukan hanya sekedar penampilan rohani, saudara. Makanya ditegaskan itu bukan sunat secara jasmani, tetapi ditegaskan sunat secara hati. Hati yang diubahkan oleh Roh Kudus. Itu yang menjadi penekanannya. Artinya apa? Hidupnya bertobat, hatinya mengasihi Tuhan, ketaatan sama Tuhan, menjadi pelaku firman. Jadi saudara, kekristenan sejati dimulai dari perubahan hati. Ketika apa? Ketika hati kita diubahkan Tuhan, ya maka hidupnya juga berubah secara luar, saudara. Itu terlihat dari apa? Dari karakternya, dari perkataannya, dari sikapnya, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana cara hidupnya sehari-hari terlihat. Jadi saudara, bukan hanya sekedar identitas, tetapi mari kita benar-benar menjadi pengikut Kristus. Amin. Jadi pengikut Kristus, saudara. Iman yang sejati itu pasti terlihat dari buahnya. Jadi tanda lahiriah
Kita punya tanda lahiriah, punya kalung salib, kita berjubah panjang. Ya, kita punya atribut-atribut rohani. Tanpa perubahan hidup itu kosong, saudara, tidak ada maknanya. Kalung salib itu tidak ada artinya jika mulutnya itu masih suka membenci orang. Rajin ibadah itu tidak ada artinya jika kita tetap hidup dalam dosa setiap hari. Percuma kan gitu. Dan itu juga teguran buat saya. Kita pelayanan, tetapi ternyata tidak punya kasih, itu juga sama aja. Bohong, saudara. Maka Tuhan itu rindu iman yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Orang percaya harus memancarkan kasih, kejujuran, kerendahan hati, ya, pengampunan, kesabaran, kekudusan hidup itu harus terpancar dari hidup kita, saudara. Ini buah yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi buah itu dikenal dari, ya, pohon yang baik itu dikenal dari buahnya. Artinya apa? Identitas Kristen kita tidak hanya terlihat dari pengakuan di mulut, tetapi terlihat dari buah hidup kita yang kita hasilkan, yang kita tampilkan, yang bisa dilihat orang, yang bisa dirasakan banyak orang. Makanya saudara, kekristenan sejati itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Menjadi Kristen bukan sekedar memiliki agama, saudara, tetapi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Hubungan kedekatan dengan Yesus. Saudara, kalau agama itu memang bisa merubah penampilan luar. Agama apapun lah bisa merubah penampilan luar, ya, tetapi tidak bisa mengubahkan hati seseorang. Tampilan luarnya bisa, orang bisa wah terkecoh, bisa tertipu, saudara, dengan penampilan luar, tetapi hatinya ternyata belum berubah. Makanya kita butuh kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan Kristus, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita menerima pengampunan, hidup kita dibaharui. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan akhirnya kita makin diubahkan Tuhan, makin serupa segambar dengan Yesus. Jadi fokus utama orang percaya bukan sekedar terlihat rohani, ya saudara, tetapi sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Bukan hanya terlihat rohani, saudara, tetapi mari kita sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, jangan hanya puas dengan tanda lahiriah. Tuhan rindu hati kita punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi, mentaati Tuhan. Nah, biarlah kekristenan kita benar-benar terlihat, ya, dari hati dan kehidupan yang telah diubahkan Tuhan. Bagian terakhir, saudara, bagaimana hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ayat yang ke-24, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Saudara, ayat ini menjadi teguran yang sangat keras dari Paulus kepada orang-orang Yahudi yang di Roma. Mereka mengaku umat Allah, tetapi kehidupan mereka justru menjadi batu sandungan, membuat bangsa-bangsa lain itu menghina Allah, menghina nama Tuhan. Nah, saudara, seharusnya umat Tuhan itu menjadi terang, ya, tetapi mereka malah menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita, saudara, dalam hidup saya dan saudara. Makanya penting kita mengetahui bahwa hidup orang percaya itu adalah cerminan Tuhan. Amin. Cerminan Tuhan. Saudara, banyak orang mungkin belum mengenal Tuhan, tetapi mereka bisa melihat Tuhan melalui hidup kita, karena kita cerminan Tuhan. Kita memancarkan sinar kemuliaannya Tuhan. Mereka mungkin tidak datang ke gereja, belum mengenal ajaran tentang kekristenan, tetapi mereka bisa melihat hidup kita setiap hari. Karena mereka memperhatikan secara kehidupan kita.
bagaimana karakter kita, bagaimana cara bicara kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dilihat. Makanya saudara, kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara sebenarnya sedang memberitakan sesuatu setiap hari. Dan apa yang kita beritakan itu saudara melalui hidup kita? Apakah kita sedang memberitakan Tuhan atau memberitakan yang lain? Itu menjadi perenungan kita, saudara. Kenapa? Kalau kita berperilaku buruk, itu justru menjadi batu sandungan, saudara. Maka Paulus menegur orang-orang yang kelihatannya rohani ini tadi, tetapi hidupnya tidak benar. Dan ini sangat bahaya, saudara. Karena apa? Membuat orang lain ini kecewa. Bukan hanya kecewa sama kita, tapi juga kecewa sama Tuhan. Kalau orang Kristen hidupnya begitu, kenapa aku harus jadi Kristen, kan gitu. Kalau orang Kristen hidupnya sama saja, kenapa aku harus jadi seperti mereka? Toh sama saja. Nah, ini yang disebut mempermalukan nama Tuhan. Maka sadari bahwa perilaku kita bisa menjadi alasan seseorang untuk menjauh daripada Tuhan. Karena itu, saudara, orang percaya harus berhati-hati dalam hidupnya. Kita harus hati-hati dalam hidup kita, saudara. Kita diingatkan kembali bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi apa? Terang, saudara. Menjadi terang. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah terang dunia. Kita ini adalah garam dunia. Saudara tahu, terang itu berfungsi untuk menerangi, garam itu berfungsi untuk memberikan rasa, untuk mencegah kebusukan. Artinya saudara bahwa kehidupan orang percaya seharusnya itu bisa menerangi, bisa membawa damai, bisa menabur kasih, bisa mencerminkan ketulusan, bisa mencerminkan pengharapan di situ, bisa menjadi teladan hidup. Itu tuntutan saya dan saudara. Dimanapun saudara, bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, di lingkungan masyarakat, harusnya kita bisa menunjukkan kita sebagai terang Tuhan. Amin. Jadi saudara, mari kita mempermuliakan nama Tuhan setiap hari. Kalau kita bicara mempermuliakan nama Tuhan, itu bukan bicara hanya tentang pujian dan penyembahan, saudara. Tetapi bicara tentang hidup kita, perilaku kita, tentang perkataan kita membangun tidak, kehidupan kita jujur tidak, kita mau tidak melakukan firman Tuhan, mentaati firman itu tidak. Bagaimana ketika kita menghadapi persoalan dan masalah, itu terrefleksi kalau kita benar-benar hidup dalam firman Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, refleksinya adalah apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian yang baik? Apakah hidup saya sudah mempermuliakan nama Tuhan? Apakah saya sudah menjadi terang atau justru menjadi batu sandungan? Jangan sampai nama Tuhan dihina karena hidup kita, saudara. Amin. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan karena hidup kita. Sebaliknya, marilah melalui hidup kita orang lain bisa melihat kasih Kristus. Akhirnya apa? Ya, dia mengaku Yesus itu Tuhan, mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, berat memang ya, karena kalau kita waduh susah Pak, siapa yang bisa? Makanya kita perlu Injil. Kita perlu kasih dan karunia Tuhan, saudara. Ada kabar baik. Saudara, kalau kita mau jujur, tidak ada kita yang sempurna. Semua sudah pernah gagal, saudara. Termasuk saya. Kita tahu firman,
Tetapi seringkali kita masih jatuh dalam dosa. Kita inginnya hidup benar, tetapi seringkali kelemahan itu masih ada dalam hidup kita. Kemarin waktu kita ke pantai itu ya, bapak-bapak ada ngobrol sama saya. Pak, orang itu setiap ibadah loh ya. Ya cerita seseorang ya. Orang itu setiap ibadah, tetapi hidupnya kok begitu ya Pak? Kok nggak bisa menguasai diri? Dan cerita tentang seseorang dan saya nangkep ya orang ini siapa gitu tahu ya. Kok bisa gitu Pak? Setiap ibadah kok tapi hidupnya malah nggak karuan gitu. Ya makanya ini tahu firman tapi tidak punya kemampuan untuk melakukan. Pengennya hidup bener tapi masih punya banyak kelemahan karena dosa yang menguasai. Makanya ini membuka satu pandangan dalam hidup kita bahwa ternyata kita itu perlu anugerah. Kita dicelikkan bahwa ternyata agama itu tidak bisa menyelamatkan, hukum itu tidak bisa menyelamatkan, perbuatan baik sekalipun itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tanda-tanda lahiriah itu tidak bisa menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu hanya bisa diperoleh karena kasih karunia, saudara. Karena Kristus. Kristus yang datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Di kayu salib ia menanggung hukuman kita, saudara. Ia mati, ia bangkit supaya kita menerima pengampunan dan hidup yang baru. Ia kemudian naik ke surga. Untuk apa? Memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita, saudara. Nah, saudara, ketika seseorang hidup percaya kepada Kristus, Roh Kudus turun dan bekerja mengubah hatinya. Maka disitulah muncul hati yang baru. Hati yang baru. Maka lahir satu kehidupan yang baru yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kita, saudara, tetapi karena kekuatan dari dalam. Roh Kudus yang memampukan. Amin. Saudara, karena itu hari ini Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk sekedar mengaku Kristen, tetapi Tuhan memanggil kita untuk kita hidup sebagai murid Kristus. Amin. Kemarin kita sudah belajar jadikan murid. Pergilah jadikan murid. Artinya apa? Kalau seseorang murid itu seorang yang mau belajar. Murid itu orang yang mau meneladani. Murid itu adalah orang yang mau mengikuti, yang berkarakter, yang menyerupai dengan gurunya. Maka kalau kita menjadi murid Kristus artinya kita harus mengenal Kristus. Amin. Kita harus mengikuti Kristus, kita harus meneladani Kristus, hidupnya harus berkarakter Kristus. Nah, saudaraku, biar melalui perkataan, sikap, pekerjaan, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, nama Tuhan makin dipermuliakan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jadilah terang di tengah-tengah dunia supaya banyak orang mengenal Kristus melalui hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kita punya tanggung jawab. Ya, pergi jadikan semua bangsa murid. Itu melalui hidup saya dan saudara, melalui kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian yang terakhir. Singer song leader bisa bantu untuk kita menaikkan pujian yang terakhir tadi. Haleluya. Diturunkan ya. Tadi main apa? Turunkan main.
bawa hatiku, penyembahanku terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, kita pengen berdiri, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikan hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami simpan dalam hati
hati dan pikiran kami. Dan dengan pertolongan Roh-Mu, kami mau menjadi ciptaan yang memuliakan Engkau. Karena Engkau rencana dari semula, Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan-Mu. Kami tidak mau menjadi ciptaan yang gagal, sehingga mempermalukan Engkau. Kami tidak mau, Tuhan. Sebab itu kami mohon, Tuhan Yesus bertahta dalam hati kami. Roh Kudus penuhi kami, biar buah-buah Roh nyata dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi terang dunia. Karena itu ketentuan-Mu. Kami dimampukan untuk menjadi garam dunia. Karena itu ketentuan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kami menyerahkan sisa hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang sempurna itu yang terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Sehingga rencana-Mu yang sempurna terjadi dalam kehidupan gereja kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah naikkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Saudara, kita akan dengarkan pengumuman. Saya selanjutnya serahkan kepada Bu Dina untuk menyampaikan pengumuman. Shalom. Firman Tuhan yang begitu memberkati kita mau menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, pasti kita dimampukan untuk melakukan hal itu. Amin. Ibadah hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, warta gereja hari ini, jemaat yang ikut hadir dalam ibadah kita hari ini, untuk jumlah anak-anak ada 9 anak sekolah minggu, lalu remaja ada 9 remaja, lalu jumlah bapak ibu, bapak ada 9 dan juga ibu-ibu ada 20, jadi totalnya ada 29. Dan setiap hari ini total ibadah atau total jemaat yang hadir hari ini adalah 47 jemaat. Dan warta kita dalam kegiatan 1 minggu ke depan, hari Rabu nanti ada doa puasa di tempat ini jam 9 pagi. Mari yang rindu untuk ikut bersama-sama berdoa, saya juga ikut mengundang dan bahkan saya juga rindu untuk datang. Hari Rabu jam 9 pagi sampai selesai. Lalu hari Kamis ibadah Komsel Permata tanggal 21 Mei 2026 di tempat Ibu Pardi. Ya Bu, ya. Dengan WL-nya Ibu Murni. Hari ini mungkin nggak datang. Oke. Lalu di hari Jumat ada Jumat ceria, jadi anak-anak sekolah minggu, mari kita bawa anak-anak sekolah minggu untuk datang kepada Tuhan. Lebih dini mereka boleh mengenal firman Tuhan dan boleh merasakan cinta kasih Tuhan, agar iman mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan makin mencintai Tuhan. Dan hari Sabtu untuk persiapan ibadah raya, saya akan bacakan yang bertugas di minggu depan. Untuk WL Ibu Ari, lalu untuk singernya Ibu Nino, Ibu Rita dan Oskaria. Dan yang bertugas sebagai multimedia nanti ada Erin dan juga Sandro, kolektannya Ibu Rahel, dan pembaca Alkitabnya Saudara David. Dan ibadah remaja Revival Movement jam 6 sore di hari Sabtu juga. Lalu di hari Minggunya tanggal 24 Mei ibadah raya, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya jam 9 pagi dimulai. Dan saya juga mengundang dan juga kita bawa saudara kita bawa anak-anak, kita bawa teman kenalan kita untuk kita bersama-sama untuk datang ke tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Dan juga saya sebenarnya rindu untuk nanti minggu terakhir bendahara nanti yang akan menyampaikan warta jemaat dan juga sekaligus mungkin bisa melaporkan jumlah keuangannya nggih. Jadi nanti mungkin Ibu Linda dibantu untuk Ibu Darse, mungkin nanti minggu depan saya
memohon atau mengundang untuk nanti boleh membacakan warta gereja di minggu terakhir, minggu depan. Begitu nggih. Itu saja pengumuman dan juga warta gereja kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Sekali lagi kita akan berdoa. Kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu karena Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami, awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Bila pujian, pengagungan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, bila korban syukur kami menjadi dupa harum di hadapan-Mu, dan bila kebenaran firman menjadi bekal buat kehidupan kami, untuk kami terus mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, meneladani Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi terang, hidup kami boleh menjadi teladan, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi utusan Tuhan dimanapun kami, menjadi saksi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman ini di hati kami, dan mampukan setiap kami untuk melakukannya. Kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa Surgawi, setelah kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati, kami percaya Tuhan memberkati kami satu persatu. Mereka yang datang dengan kelemahan tubuh, Tuhan Engkau pulihkan. Mereka yang datang dengan susah, Tuhan berhiburan. Mereka yang datang dengan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Yang usah lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, penyertaan dan perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan dengan sempurna Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, Bu Markamah, Bu Carek, Bu Darmo, Bu Pardi, berdoa untuk Bu John, berdoa juga Tuhan untuk Pak Dianto, Pak Oskaria, berdoa untuk Lia, dan siapapun yang tidak hamba-Mu sebutkan yang dalam pemulihan. Tuhan pulihkan mereka, jamah dengan kuasa-Mu. Bilur Yesus memulihkan dengan sempurna, menyembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup yang sepadan daripada Tuhan, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan, Engkau buka jalan. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan, Engkau Allah yang setia menolong kami, yang tidak pernah terlambat menolong kami. Bapa, kami berdoa untuk yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Tuhan juga menilik dan melawat mereka, apa menjadi pergumulan Tuhan tolong mereka. Kami percaya Tuhan menyediakan pertolongan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah. Para pemimpin bangsa kami, mereka yang sudah Engkau tentukan menjadi wakil-wakil Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dengan roh takut Tuhan. Setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang asal daripada Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Jauhkan dari perpecahan, dari teror, dari kerusuhan, orang-orang berniat jahat, segala rancangan-rancangan terselubung yang tidak datang daripada Tuhan. Semua itu kami tolak, kami gagalkan di dalam nama Yesus. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Praji Mantoro di mana kami tinggal dan sekitarnya. Kami percaya lawatan-Mu terjadi, supaya gereja-gereja Tuhan dipakai untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, beri dampak yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih gereja-Mu di tempat ini, gereja Betel Tabernakel yang ada di Sawan Praji Mantoro Wonogiri ini Tuhan. Bila gereja ini bertumbuh berkembang, bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya, menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kami berdoa supaya jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pelayanan mereka terjadi gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan, supaya gereja ini menjadi saksi-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami pulang, setelah kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati, kami percaya berkat Tuhan atas kami semua, berkat kesehatan, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pekerjaan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun. Engkau yang membawa kami menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Dimanapun kami berada, berkat Tuhan atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita arahkan pandang ke surga, terimalah berkat terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau,
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik ini. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai siang ini sampai Maranatha, sampai selamanya, sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa